Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Krisnayadi dan juga rekan saya Nafiah Harif Hidayah. Kami dari kelas GR 6B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Adapun yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, pertama ada pengertian hadis sebagai sumber ajaran Islam, ketiga kaidah kesohihan hadis. Selanjutnya, pengertian. Kalau secara bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat, atau waktu yang singkat. Nah, mayoritas umat muslim sepakat bahwa hadis Nabi merupakan salah satu sumber ajaran Islam, tepatnya sumber ajaran Islam kedua. Sebagai sumber ajaran Islam, ia merupakan rujukan bagi setiap muslim dalam mempraktekkan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah mengatasi semua problema kehidupan yang sedang dihadapi manusia. Dengan demikian, secara teoritis, hadis Nabi memiliki makna universal, cocok untuk semua waktu dan tempat. Nah, kemudian pemahaman hadis yang dikaitkan dengan makna lokalitas seperti inilah yang kemudian mengantarkan sekelompok umat Islam menerima Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dan menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua. Jargon yang dilontarkan oleh kelompok ini adalah Islam adalah Al-Quran saja. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai para pengingkar hadis Nabi. Selanjutnya, secara historis, hadis merupakan sebuah reportase mengenai peristiwa masa lampau. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang merupakan fakta-fakta historis dan dinarasikan melalui sanad adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Kemudian secara terminologis, hadis berarti segala sabda, perbuatan atau takrif dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini menunjukkan bahwa hadis ini ditujukan dan juga disandarkan atau tertuju kepada perilaku dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, hadis merupakan rujukan bagi setiap muslim dalam mempraktekkan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah mengatasi semua problema kehidupan yang sedang dihadapi manusia. Secara historis, sejak zaman Nabi Muhammad 632 Masehi, umat muslim sepakat untuk menjadikan sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Belum atau tidak ada bukti historis yang dapat menjelaskan adanya sikap dari kalangan kaum muslim pada saat itu yang menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin itu dan Bani Umayyah belum terlihat jelas adanya kalangan dari umat muslim yang menolak sunnah sebagai salah satu ajaran Islam. Barulah pada masa Abbasiyah muncul secara jelas kelompok kecil umat muslim yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai kelompok ingkar sunnah atau mungkar al-sunnah. Penempatan hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran ini didasarkan atas adanya beberapa kenyataan. Pertama, hadis adalah penjelasan bagi Al-Quran. Pada dasarnya, tidak ada keterangan dari Al-Quran atau dari pernyataan Nabi satupun yang menyatakan bahwa hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Hanya saja sebuah deduksi hadis adalah penjelas dari Al-Quran ini didasarkan pada posisi dan fungsi Nabi sendiri ketika diutus sebagai seorang Rasul bagi umat manusia. Adapun dalam surat An-Nahl
yang menyatakan bahwa An-Nahl ayat 44 maksud saya itu menyatakan bahwa dan kami turunkan kepada Muhammad al-Zikir atau Al-Quran agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ajaran yang terdapat dalam Al-Quran masih banyak yang bersifat global dan tidak rinci sehingga perlu penjelasan Nabi. Yang kedua, ayat-ayat tentang perintah untuk taat kepada Rasulullah Muhammad yang berkedudukan sebagai Rasul dalam Al-Quran adalah terkait dengan misi ketuhanan dalam membentuk sebuah tataran masyarakat imani berdasarkan risalah kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran mengharuskan kaum muslimin untuk mentaati seruan beliau. Mentaati beliau berarti mentaati Allah. Nah, adapun dalam surat An-Nisa ayat 8, barang siapa taat kepada Rasul, maka sebenarnya ia mentaati Allah. Barang siapa berpaling, maka tidaklah saya mengutusmu sebagai pengawas atau atas perbuatan jahat mereka. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah produk atau hasil studi kritik tentang hadis. Ada dua. Pertama adalah studi kritik eksternal. Nah, di sini studi kritik eksternal ini kajiannya adalah lebih ke sanad. Kemudian yang kedua adalah studi kritik internal. Studi kajiannya itu lebih mengarah kepada teks atau matan daripada sebuah hadis. Nah, di sini ada beberapa kaidah kesohihan hadis. Yang pertama, berdasarkan sanadnya. Pertama, sanad bersambung hingga Nabi. Kemudian yang kedua, periwayat bersifat adil. Kemudian yang ketiga, periwayat bersifat dabit. Kemudian yang keempat, terhindar dari sudut. Yang kelima, tidak berilah. Nah, di sini adil dalam arti sanad ini memiliki keistiqomahan yang sempurna dalam berbagai bentuk atau kegiatan agama. Maksud saya, dalam si penyampai sanadnya ini, dia harus punya keistiqomahan. Kemudian periwayat bersifat dabit. Dabit di sini adalah orang-orang yang kuat hafalannya, kemudian dia mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ketika ia menghendakinya. Kemudian terhindar dari sudut. Sudut ini merupakan kejanggalan-kejanggalan yang dapat mencederai derajat daripada hadis itu sendiri. Kemudian sanad yang tidak berilah. Berilah ini, ilah itu dalam arti berpenyakit. Nah, ketika penyakit masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menjadi lemah. Begitupun dengan hadis, ketika penyakit itu masuk atau ilah itu masuk kepada hadis itu, maka akan melemahkan suatu hadis. Kemudian yang kedua dari teksnya atau matan. Nah, di sini yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat termasuk sirah kenabian. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan rasio, indera, dan sejarah daripada kenabian Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah keberadaan susunan pernyataan hadis menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi. selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan proses pemaknaan hadis, yaitu satu, sebagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat targhib atau hal-hal yang memberikan harapan, dan tahrib, hal-hal yang memberikan ancaman, dengan maksud untuk mendorong umatnya gemar melakukan amal kebaikan tertentu dan berusaha menjauhi apa yang dilarang agamanya. Kedua, dalam bersabda, Nabi menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sesuai dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak berbicara, walaupun secara umum apa yang dinyatakan oleh Nabi berlaku untuk semua umat beliau.
Tiga, terjadinya hadis, ada yang didahului oleh suatu peristiwa yang menjadi sebab lahirnya hadis tersebut. 4, sebagai hadis. Sebagian hadis Nabi ada yang telah mansukh atau terhapusnya masa berlakunya. Menurut petunjuk Al-Quran, misalnya pada surat Al-Kahfi, Nabi Muhammad itu selain Rasulullah juga manusia biasa. Dengan demikian ada hadis yang erat kaitannya dengan kedudukan beliau sebagai utusan Allah. Di samping itu ada pula yang erat kaitannya dengan kedudukan beliau sebagai individu, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara. Sebagian hadis Nabi ada yang berisi hukum atau hadis ahkam, dan ada yang berisi himbauan dan dorongan demi kebaikan hidup duniawi. Nah, keenam hal di atas sebenarnya mengingatkan pada kita adanya aspek-aspek atau konteks historis dari setiap hadis Nabi, sehingga dalam melakukan proses pemaknaan semestinya harus menjadi pertimbangan. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.